Jadi orang sadayana kita sekalian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah telah diberi nikmat yang paling istimewa, yang paling berharga, yang paling mulia, yaitu nikmat memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini nikmat tidak dicabut oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu ini nikmat apakah terus akan terbawa oleh kita atau tidak. Wallahu a'lam. Tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah SWT, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita semua, terbawa ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena ada suatu hikayat di dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali menjelaskan radhiyallahu anhu, menjelaskan tentang yaitu khauf. Kita ini harus mempunyai sifat khauf dan roja. Khauf itu takut kepada Allah, roja mengharapkan rahmat Allah. Kedua-duanya harus ada. Kedua-duanya harus ada pada diri kita. Khauf dan roja ini diibaratkan seperti dua sayap. Dua sayap harus seimbang. Ada saatnya kita harus besar roja daripada khauf. Itu ketika sakit. Ya, gus geringan, gus tereh gitu. Eta mah fullkeun rojana. Gitu. Mun kitu mah jag-jag wae. Ah eta mah kudu rada tariknya khaufna. Gitu nya. Sampai gus geringan mah ingat tadi ka pangeran wae. Gitu. Gus geringan ingatna ka saha? Ka pangeran wae, ingat wae ka pangeran. Ai kerja mah jag-jag mah sok poho wae ka patak didinya khaufna taekeun lamun kerja-jag nya itu. Ada suatu hikayat ini sangat menjadi pelajaran untuk kita. Di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 68. Dihikayatkan sesungguhnya seorang murid Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mempunyai seorang murid. Ya. Ketika murid ini akan meninggal, lalu dijenguk oleh gurunya yaitu Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Fudail duduk di dekat kepalanya itu murid. Lalu dibacakan surat Yasin. Ini muridnya loh, muridnya ulama besar. Lalu itu si murid berkata kepada gurunya, "Wahai guruku, jangan baca surat Yasin." Kata muridnya. Lalu gurunya diam. Lalu ditalkin oleh gurunya. Karena ini murid sudah mau meninggal. Dalam naza sakaratul maut. Cukup bahasa Sunda nama wales. Kekayaan wales. Ditalkin. La ilaha illallah. Kata gurunya. Kata muridnya ngomong, "Aku tidak akan baca ya guru. Wahai guruku, aku tidak akan membaca itu kalimat la ilaha illallah. Tidak akan baca." Na'udzubillah min dzalik. Ini menjadi pelajaran peringatan untuk kita. Karena sesungguhnya aku sudah lepas dari kalimat la ilaha illallah. Kata muridnya, na'udzubillah min. Kata muridnya, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu karena aku telah lepas dari kalimat itu. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan rizki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wa mata ala dzalik. Setelah dia ngomong seperti itu, bahwa dirinya telah lepas dari kalimat la ilaha illallah, pada saat itu dia mati. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal itu murid kesayangannya. Murid yang paling pandai dari di antara seluruh murid. Jago ngajina, hebat ngajina. Sehingga sampai-sampai kalau gurunya tidak ada, dia yang membadali gurunya. Tapi matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Akhirnya pada khalal Fudail manzilahu. Ya murid, gurunya ka muridnya yang nyelamatkan. Akhirnya gurunya Sayyidina Fudail masuk ke rumahnya, nangis. Selama 40 hari nangis.
cerik, nangis. Gini, ada apa kau murid ini? Matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Lam yakhruj minal baiti tsumma ra'ahu fin naum. Beliau tidak keluar dari rumahnya selama 40 hari. Kecuali yang diwajibkan ya, sholat Jumat keluar. Selain itu, selain yang wajib, beliau tidak keluar. Akhirnya beliau bermimpi melihat muridnya sedang diseret ke dalam api neraka jahanam. Waliyadzubillah min dzalik. Di dalam mimpi tersebut beliau melihat muridnya sedang diseret menuju api neraka jahanam. Kemudian gurunya bertanya, "Wahai muridku, apa penyebabnya engkau dicabut iman? Padahal engkau adalah orang yang paling pandai dari murid-muridku. Apa penyebabnya engkau dicabut imanmu? Imanmu dicabut ini apa penyebabnya?" Dijawab oleh muridnya, "Wahai guruku, yang menjadi sebab dicabutnya imanku adalah 3 perkara. Yang pertama adalah aku mempunyai sifat namimah. Namimah itu kerjanya ingin supaya orang itu bertengkar. Gawenang masehakeun batur. Lain ngakurkeun batur. Kumaha carana ieu baturna jeung baturna sina parasea, sina teu ararakur. Nah itu pertama penyebabnya saya itu. Yang kedua, saya ini punya penyakit hasud. Tidak senang lihat orang mendapat nikmat. Saudara-saudara saya, teman-teman saya, mereka mendapat kenikmatan, saya tidak senang. Itu hasud. Yang ketiga, karena saya tiap setahun sekali minum khamr. Hanya 1 gelas. Setahun sekali, bukan tiap hari. Kenapa? Karena saya punya penyakit, lalu saya datang ke dokter, kata dokter, kalau ingin sembuh, kamu minum khamr setahun 1 kali. 3 sebab ini saya meninggal tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah SWT. Dijaga kita semua, keluarga kita, murid-murid kita, jamaah kita, muslimin muslimat. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semuanya mendapatkan rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah, ba'datul umur fi taatillah wa rasulih. Amin ya rabbal alamin.